Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sahabat Bulan Baru. Oleh itu ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bagi kepada teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, saya sekarang berada di Perpustakaan Universitas Bojobima. Baik, di sini di Perpustakaan Universitas Bojobima ini buku-bukunya bagus semua ini ya. Selain buku materi untuk perkuliahan, ada juga buku-buku umum nih. Ya, jadi kalau mahasiswa dan dosen mau baca-baca silakan. Baik saudara, sekarang saya berada di ruangan Perpustakaan Universitas Bojobima, yang dimana ruangan ini baru pindah beberapa bulan ini ya. Saya mau meliput juga kegiatan teman-teman di perpustakaan ya. Ikuti terus. Ya, tadi juga ada Kaprodi Perdagangan Internasional ya, datang mencari buku referensi ya. Ini Pak Jasman. Ini karena di perpustakaan ini buku-buku untuk jurusan baru itu sudah terisi semua ya. Cuman masih terbatas ya. Perpustakaan ini baru ya, baru pindah dari perpustakaan lama. Perpustakaan lama itu di atas sana. Di sini baru beberapa bulan pindah ini, dan buku-bukunya masih banyak tersimpan di perpustakaan lama, belum dipindahkan semua ke sini. Ya, ini baru sebagian besar bukunya dipindahkan ke sini. Oke. Ini petugas perpustakaan sedang mengatur buku-buku. Saya juga ke sini tuh mencari buku ya, buku yang saya ingin baca nih. Ini bukunya, buku ini bagus nih judulnya Finance Management. Ini kira-kira bagus ini buku ini ya. Ini buku ini saya cari, ini saya baca nanti ya. Oke, sudah bersama saya ini Kepala Perpustakaan Universitas Bojobima. Ini saya mau nanya-nanya nih Bapak. Ya. Terkait dengan jumlah samplar buku yang ada di Perpustakaan Universitas Bojobima. Ya, berapa jumlah samplarnya Pak keseluruhan? Sekarang sementara ya. Terima kasih Pak Dong ya. Sementara kita menampung koleksi buku maupun jurnal. Kalau secara keseluruhan untuk koleksi buku kita memiliki 1.800 yang terinput secara Excel sekarang, nanti akan di-online-kan semua. Tapi ada buku tambahan baru tadi dari beberapa sumbangan, dan kita akan menunggu juga dari sumbangan Perpustakaan Nasional. Dan kita belum tahu tuh, yang jelas tahun sekarang itu akan masuk. Dan kita akan menambah koleksi jurnal sesuai dengan perkembangan jurnal kampus kita juga di Universitas Bojo. Ada beberapa jurnal keilmuan prodi yang terdahulu kemarin itu masih ditunggu akreditasinya semua itu. Ada prodi komunikasi dan administrasi negara. Oke Pak, ini kan ruangan baru nih ya. Baru pindah kan, baru beberapa bulan ini pindah ke sini kan ya. Artinya semua buku-buku di perpustakaan lama sudah dipindahkan ke sini semua atau masih ada di sana?
Ya, untuk buku itu sudah dipindahkan semua. Semua. Hanya memang skripsi, yang skripsi 5 tahun terakhir biasa kita akan lakukan penyiangan istilahnya. Jadi ada batasan. Ya. Setelah proses itu kita lakukan alih media. Jadi dari yang hard copy itu kita memasukkan ke soft copy. Jadi nanti seluruh pengguna juga bisa akses langsung ke repositori ataupun ke websitenya. Repositori kampus atau khusus untuk perpustakaan? Repositori perpustakaan. Nanti kita akan lihat itu, dan setelah berbicara beberapa penggunaan teknis sama tenaga-tenaga teknis yang ada di kampus, mereka harus mengadakan dulu tempat penyimpanan yang cukup untuk itu. Oke, Pak. Jadi buku-buku ini terkait dengan materi kuliah semua ya, Pak ya? Sudah berdasarkan mata kuliah ya, Pak? Ya. Atau ada buku-buku lain, buku umum? Secara khusus yang paling banyak buku-buku keilmuan itu paling banyak di prodi administrasi negara, kemudian di komunikasi, dan pengadaannya kita belum bisa lakukan pengadaan, tapi ada persiapan catatannya. Nanti untuk prodi baru, khusus buku prodi baru itu ada beberapa judul aja yang dimasukin untuk kebutuhan akreditasi kampus maupun akreditasi perpustakaan. Jadi buku-buku yang kita kita adakan nanti itu disesuaikan dengan permintaan dari masing-masing prodi. Jadi kita bukan beli langsung nanti. Ya. Jadi ada rekomendasi sesuai kebutuhan prodi ya. Prodi mencatat seluruh eksemplar buku itu, judul dan lainnya, kemudian diberikan kepada perpustakaan. Nanti yang ngadain itu ya perpustakaan. Tapi untuk sementara buku-buku berkaitan dengan materi jurusan-jurusan yang lain selain administrasi negara dan komunikasi ada sebagian. Sudah ada beberapa judul kemarin. Itu berkaitan juga dengan kebutuhan persiapan perubahan bentuk kita di akhir 2022 ya. Itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial ke Universitas Bojong. Jadi sehingga disediakan itu. Oke, setiap tahun berapa puluh eksemplar pengadaannya atau ratusan eksemplar? Untuk sementara kita belum punya target untuk pengadaan jumlah, tapi kalau untuk pengadaannya itu tetap ada. Buku itu kan selain dari pengadaan yang dibeli, itu ada sumbangan. Tadi kita dapat sumbangan juga tadi Pak Dong, sekali. Kita ada dapat sumbangan, ini buku yang diberikan oleh mahasiswa kita, mahasiswa ilmu administrasi negara atas nama Juraidin ya. Tadi dia memberikan buku ini sekitar 10 eksemplar. Ini ada 3, kemudian 4 dan 5, ya ada 9 eksemplar. Jadi ada pengadaan buku itu yang berupa hadiah, dan memang dari anggaran yang ditentukan oleh lewat APB Universitas Bojong. Kalau misalnya anggarannya belum bisa digunakan ataupun anggaran dari universitas itu belum bisa, kita adakan ini aja, pengadaan cadangan aja, tapi nggak banyak dia. Baik Pak, banyak. Apa kira-kira yang perlu dilengkapi dalam perpustakaan ini? Ya, pertama kita punya visi yang besar untuk pusat peradaban kampus. Visi kita adalah integrasi informasi dan peradaban lokal. Itu yang pertama kita bangun adalah visinya sudah jadi, kemudian koleksinya, dan yang paling diperbaiki itu cuma satu sebenarnya, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu akan menentukan seluruh rangkaian proses akreditasi ataupun mutu perpustakaan itu. Jadi kita diperlukan di situ adalah tenaga ahli yang berkaitan dengan perpustakaan. Jadi ada orang-orang khusus jurusan perpustakaan yang memang dipakai di bidangnya untuk mengelola ini. Berarti untuk sementara ini anak buah Bapak atau pegawai Bapak belum ada ya? Ya belum ada. Yang sarjana kemarin ada salah satunya ibu, salah satunya sudah, cuman dia sudah nggak bekerja sekarang, sudah berhenti. Itu dari backgroundnya ilmu perpustakaan, tapi kita tetap kontak-kontak. Pembicaraan pengerjaan pengelolaan fasilitas lain sebagai pendukung perpustakaan
Mungkin meja, kursi, apa segala sudah lengkap. Sementara masih kurang. Tapi ada kemarin yang kita buat masih ada di luar. Nanti sore akan dibawa. Itu ada kursi panjang itu sekitar 2 meter, itu dua unit. Itu dibuat dengan anggaran APB universitas? Itu dibuat dengan anggaran pemasukan. Pemasukan, sumbangan dari mahasiswa. Sumbangan mahasiswa. Kemudian kalau untuk beberapa juga itu langsung dari yayasan. Dari yayasan. Dari yayasan itu nggak banyak. Kita sebenarnya ada anggaran untuk bersihkan ruangan. Jadi kita selipkan aja setengahnya. Setengahnya untuk bersihkan, setengahnya untuk beli perabot. Baik, begini Pak. Gitu. Ruhnya kampus ini kan tergantung bagaimana kesiapan fasilitas Pak ya. Terutama kaitan dengan keberadaan perpustakaan sebagai pendukung utama daripada kegiatan proses belajar mengajar kan. Nah oleh karena itu fasilitas harus cukup memadai Pak. Minimal ruangannya harus besar, kemudian persediaan meja, kursi baca dan lain sebagainya kan, termasuk AC ya dengan ruangan, sehingga nanti ketika dosen atau mahasiswa mau baca-baca buku ya biar lama-lama di perpustakaan karena nyaman Pak. Ini ada ya pengembangan ya? Kalau untuk pengembangan ya ini berkaitan dengan tata ruang internal, itu pengembangannya ada. Barangkali nanti ya kemungkinan nanti ada pergeseran ruangan. Mudah-mudahan kita akan melebarkan ruangan ini dan merapikan semuanya. Dan itu kita belum tahu, nanti mungkin ada di sebelah timur, nanti kita akan gunakan itu. Salah satunya untuk kegiatan akademik dosen itu bisa. Itu maksud saya tadi ya. Nanti kegiatan itu akan steril masuk ke perpustakaan. Jadi tidak semua orang bisa akses ke sana. Hanya dosen-dosen, kemudian temu ilmiah atau apa itu kita bisa sediakan. Itu bagus Pak. Berarti sudah ada perencanaan itu ya? Ada rencananya, itu sudah sesuai dengan visi kita. Selain basis data integrasi informasi, peradabannya akan hidup ke situ nanti. Terutama di pengembangan budaya akademik. Baik Pak, sepanjang ini minat baca mahasiswa gimana menurut Bapak? Kalau minat baca sih sebenarnya memang ukuran UNESCO ya. Kita nggak, kalau minat baca kan kita lihat dari indikatornya. Indikator minat baca itu sebenarnya bukan minat bacanya yang dilihat sebenarnya, tapi kunjungannya. Jadi kalau kita lihat minat baca, semua orang pasti minat. Kita buka, misalnya kita buka buku ini, orang lihat foto ini aja pasti sudah minat. Jadi istilah minat baca itu sebenarnya sangat nggak tepat di Indonesia. Sangat nggak tepat. Yang tepat itu adalah kunjungan. Itu kalau di perpustakaan ini. Kita kan biasa selfie. Betul. Kan di situ kan ada budaya baca, dan baca itu kan bukan baca teks aja. Jadi orang kunjungan, di situ ada video, ada game. Betul. Perpustakaannya targetnya ke sana nanti. Supaya representatif ya. Nanti minatnya gampang lah. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan perpustakaan kita dapat terisi sesuai dengan harapan bapak-bapak yang ada di bagian perpustakaan ini ya. Dan semoga kunjungan mahasiswa ke perpustakaan ini lebih banyak lagi ya. Makanya untuk itu harus dilengkapi sarana dan prasarananya kalau mau menarik mahasiswa datang ke perpustakaan atau dosen untuk datang ke perpustakaan. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Pak. Oke sahabat, saya sudah melakukan wawancara eksklusif dengan Kepala Perpustakaan Bapak Irham SIP MIKOM. Ini luar biasa penjelasan beliau. Dan ada harapan besar untuk pengembangan perpustakaan ini oleh beliau. Mudah-mudahan didukung oleh lembaga dan yayasan ya. Jadi sebab salah satu penyokong ya, keberhasilan kampus itu adalah kesediaan atau ketersediaannya fasilitas yang ada di perpustakaan, terutama buku-buku ya. Jadi buku-buku ini tidak hanya buku-buku materi, tetapi buku umum juga pun bisa dijumpai di sini nanti ya. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.